Halo Sobi, selamat datang nih. Kita kembali lagi di Join Talks Just on IndiBiz. Nah, hari ini kita akan ngobrol seru-seru nih dengan tema yang sangat-sangat menarik yang mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu ya. Yaitu kita akan mengupas produk KDFO, solusi digital lab fiber optik untuk sekolah. Nah, di era digital seperti ini tuh kan penting banget ya, apalagi untuk sekolah untuk memiliki infrastruktur teknologi yang lebih memadai. Nah, salah satunya di Telkom ini tuh kita punya produk layanan yaitu namanya KDFO atau Lab Fiber Optik, teman-teman, yang memang dirancang khusus untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan industri. Hari ini saya Lala sebagai IndiBiz Solution Expert di Retail Bekasi akan ngobrol seru nih dengan Mbak Bibah nih, salah satu account manager di Telkom Retail Bekasi Kalawang. Halo Mbak Bibah. Halo Kak Lala, apa kabar? Baik, Mbak Bibah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, jangan bosen ya. Enggak. Sering ketemu sama saya. Iya. Tapi tenang Sobis, nanti kali ini bahasnya produk yang beda. Iya, kita emang lebih sering ngobrol ya sama Iya, Bibah ya. betul. Tema-tema yang beragam. Nah, hari ini kita akan ngobrol baik seru nih Mbak Bibah tentang Lab KDFO atau Lab Fiber Optik ya. Siap. Nah, yuk kita langsung aja mulai ya tentang Boleh. ngobrolnya tentang KDFO Siap. dan manfaat-manfaatnya. Oke, sebelum masuk nih Mbak Bibah, mungkin kan banyak sebelum masuk ke tema Lab FO atau fiber optik, mungkin banyak nih teman-teman Sobis ya terutama ya, pasti belum banyak yang tahu tentang produk layanan Telkom yang ternyata kita baik banget ya. Betul. Kita baik banget layanan-layanan digital, nggak hanya connectivity aja ya, tapi digitalnya juga kita beragam sekali. Apalagi untuk sekolah ya atau pendidikan gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin Mbak Bibah nih, apa sih KDFO itu atau Lab Fiber Optik itu, dan bagaimana produk ini tuh membantu dalam proses digitalisasi sekolah. Oke, Mbak Lala, siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin nih Mbak Lala, mungkin saya lebih ini ya, bahasanya yang lebih dipahami oleh sobat-sobat Sobis gitu. Betul, mungkin yang boleh. belum tahu gitu. Sebenarnya KDFO itu apa sih? Jadi KDFO itu sebenarnya kalau mungkin teman-teman Sobis tahu ya gitu, lab fiber optik. Jadi bayangin aja Sobis, miniatur, misalkan nih yang ada di jalan itu kan ada kabel, ada ODP dan lain sebagainya. Jadi miniatur itu dibawa ke suatu ruangan di suatu sekolah. Nah, itu yang dinamakan Lab FO atau KDFO. Jadi nanti siswanya itu bisa langsung praktek di situ gitu, dari mulai ini loh keluarnya kabel FO itu dari ODC sini sampai ke ODP, sampai nanti penarikan drop core ke rumah atau ke gedung atau ke kantor kayak gitu, sampai nanti ke modem. Nah, di situ tuh bener-bener ada miniaturnya di KDFO itu gitu. Nah, terus juga selain itu siswanya itu bisa langsung praktek. Nah, di situ juga nanti ada alatnya yang langsung untuk praktek. Jadi, gimana cara ngebersihin FO, gimana sampai cara menyambung FO, dan di situ tuh bener-bener harus yang simetris gitu, harus bener-bener yang pas biar FO-nya bisa tersambung kembali dengan sempurna gitu sih. Jadi bener-bener sampai nanti ada proses sertifikasi. Iya betul. Nah, mungkin sertifikasi ini juga nanti sisi nilai plus untuk siswanya ataupun gurunya, karena sertifikasi ini bisa diakuin oleh semua di luar gitu sih. Jadi tuh istilahnya ini kita bawa miniatur yang ada di jalanan ya. Gimana jaringannya itu mulai dari mana, jalurnya seperti apa, caranya ngebuka fiber optik seperti apa, jadiin di satu dalam ruangan. Betul. Iya, jadi intinya tuh kayak miniatur yang dibawa ke ruangan gitu. Iya. Betul. Ya, tapi asli ya. Asli. Bisa Tapi, gitu. Betul. Tapi di sana nanti kayak tersedia kayak semacam mock up juga gitu. Iya, jadi kayak gambaran ini loh seperti ini. Tapi itu hanya mock up. Itu juga ada di paket KDFO ini gitu. Ya. Nah, tadi kan katanya ada sertifikasinya nih Mbak. Itu tuh guru kah atau siswa juga bisa sertifikasi atau
berlaku untuk siapa nih? Oke, kalau untuk sertifikasi ini sebetulnya bersifat untuk umum. Oh, Jadi bisa. gurunya bisa, enggak dong, kan yang udah berlangganan Oh, KDFO aja, ya. Aja ya. Ya, betul. Jadi misalkan nih, gurunya yang mau disertifikasi, misalkan 5 orang, siswanya yang mau disertifikasi 50 orang, oh monggo silakan, itu kita customize. Atau biasanya ada juga sekolah yang hanya gurunya aja yang disertifikasi, dan itu pun hanya jurusan tertentu yang match dengan kurikulum gitu. Oh, jadi dan sertifikasinya tuh bisa diakui nasional. Betul, karena sertifikasinya ini dia udah K3. Oh, udah K3. BNSP dong. Iya, betul. Nah, makanya itu diakui nasional, betul Okay. banget gitu. Nah, karena Telkom kan mungkin udah resmi ya, udah kerja sama dengan BNSP juga. Nah, sertifikatnya K3 itu. Oh, berarti bagus banget ya. Betul udah banget. dapat miniaturnya di dalam gedung sekolah. Peralatannya dapat, brandingnya, sertifikasinya dapat. Iya kan. Makanya itu kayak nilai plus banget sebetulnya untuk sekolah gitu. Plus banget sih ini karena kayak dalam satu kali berlangganan dapat keseluruhannya gitu. Betul banget. Apalagi kan siswa apalagi guru ya, itu kan benar-benar butuh banget sertifikasi kan. Buat lamar kerja lah atau apalagi SMK ya pasti ya. SMK kan pasti nanti keluarnya kan siap untuk bekerja nih. Karena kan sekolah menengah kejuruan. Jadi nanti pengennya setelah lulus dari situ siap kerja. Betul, siap kerja. Nah, mungkin kan kayak sekarang itu di dunia telekomunikasi atau di dunia infrastruktur atau jaringan itu kan sebenarnya udah banyak banget provider ya, bukan cuma Telkom lah ya gitu, provider swasta pun banyak banget gitu. Jadi sebetulnya kalau sertifikat ini bermanfaat banget nih, misalkan mau kerjasama dengan ya provider lain gitu kan. Monggo aja silahkan gitu kan, karena bener-bener itu udah sertifikat K3 gitu sih. Oke, jadi benar-benar dari satu kali berlangganan udah dapet semuanya lah ya. Betul. Sayang banget sih kalau beberapa sobis belum berlangganan ke KDFO dengan manfaat yang segitu banyaknya ya, fitur untuk yang siswa, manfaat yang ini betul. Terus juga kan nilai plus juga tuh untuk sekolah, kayak ibaratnya nanti kan kayak ada kayak semacam branding tuh di sekolahnya. Oh, ini udah kerja sama nih dengan Telkom kayak gitu. Iya, betul. Jadi kayak bisa branding sekolahnya lebih besar juga ya. Peminatnya lebih banyak di sekolah tersebut. Betul. Mungkin biar siswa yang baru juga mungkin kayak peminatnya ya. Kan kayak misalkan SMP mau ke jenjang SMK gitu. Jadi kayak, ini udah kerja sama lo dengan Telkom. Mungkin kalau mohon maaf nih, kalau kayak kerja sama dengan pihak-pihak swasta gitu, kayak misalkan AHM atau apa, itu kan udah biasa. SMK biasanya emang kerjasamanya dengan itu. Tapi kalau kayak ini dengan Telkom loh, salah satu perusahaan BUMN ternama gitu, wah keren sih gitu. KDFO-nya juga. Iya, betul. Iya. Itu pasti seru juga sih, siswa-siswa bisa belajar. Iya, betul. Seru banget. Kemarin kan pernah juga kan kunjungan seperti itu gitu, ngelihat contoh langsung di lapangan seperti apa sih gitu, dan emang kayak seseru itu gitu. Bener-bener banget sih. Kayak aku juga pengen ngeliat boleh di lokasi KDFO tuh kayak gimana, kayak boleh, di dalam bayangan aku tuh udah yang wah banget gitu. Ada miniatur lab fiber optik gitu di dalam sekolah gitu. Atau kalaupun misalkan Mbak Lala pengen banget ngeliat gitu kan, sebetulnya kita ada learning center juga ya di Cibitung. Oh iya. Iya, kalau misalkan nih ada sekolah yang penasaran sebenarnya KDFO itu seperti apa sih dan gimana gitu. Boleh tuh visit misalkan ke Cibitung gitu, ada kami learning center-nya di sana. Di situ gitu. bisa. Iya, bisa. Nanti bisa ngeliat tuh kayak apa sih KDFO itu, gambarannya biar tahu gitu sih. Jadi kayak misal pun sekolah-sekolah ada yang mau berkunjung itu bisa Mbak Biba? Iya, bisa, cuman harus ada S dan K-nya ya, syarat dan ketentuan berlaku. Betul, nggak bisa yang langsung tiba-tiba nggak bisa, betul gitu sih. Ya, confirm dulu lah ya. Betul. Tapi sebenarnya teman-teman bisa nih ke sana buat ngeliat-ngeliat gitu kan, gimana sih KDFO, bisa belajar juga. Dan itu pasti menambah pengalaman yang besar banget gitu. Pasti. Dan mungkin kayak ada beberapa sekolah yang udah ke sana terus kayak, saya pengen dong dibangunin seperti itu di sekolah saya kayak gitu. Nah, kayak itu kayak opportunity banget kan buat Telkom. Betul. Gitu. Akhirnya ya udah mau kita harus visit ke sekolahnya terus menjelaskan secara detail gitu itu apa gitu sih. Keren banget sih. Oke. Tetap sih harus lah KDFO. Manfaatnya banyak banget. Setuju. Oke, next question nih. Next pertanyaannya. Kalau kita bicara manfaat nih dari KDFO atau live fiber optik ya, apa aja sih keuntungan yang bisa dirasakan oleh sekolah nih kalau misalnya mereka tuh mau berlangganan KDFO gitu?
Oke, ini lebih ke manfaat ya, manfaat Betul, yang didapat manfaatnya. untuk sekolah Untuk atau sekolah. untuk AM nih? Untuk sekolah. Untuk Untuk sekolah pastinya. Mungkin tadi udah kayak di-spill ya, udah di-spill sebetulnya gitu. Jadi kayak membranding, yang pertama mungkin ya, untuk membranding sekolah nih, oh iya sekolah ini udah tadi kerjasama dengan Telkom gitu. Kan Betul. nanti Telkom itu kayak masang plang di sana gitu kan. Biasanya sekolah-sekolah itu yang udah kerjasama dengan KDFO atau dengan Telkom itu nanti ada plang ini udah kerjasama industri dengan PT Telkom Indonesia gitu. Nah, Oke. jadi kayak itu nilai plus banget nggak sih sebetulnya buat Iya, sekolah betul, itu betul, gitu. betul. Jadi kayak menarik peminat, menarik siswa-siswa baru untuk masuk ke situ. Sekolahnya berlangganan ya udah langsung deh sama yang sertifikasi gitu. Udah pasti sekolah itu berarti nanti misalkan yang didaftarkan 10 guru itu dapat sertifikasi K3 dari Telkom gitu. Dan tenang aja yang asesornya itu udah pasti dari Telkom pusat gitu. Oh iya. Iya, dari Bandung langsung, dari Bandung PDRI, langsung. betul. Keren Iya, banget nih, betul. teman-teman. Mungkin terus ini ya, karena kan KDFO ini sebetulnya sinkronisasi dengan ini kurikulum sekolah SMK gitu, khususnya Iya, untuk betul. jurusan TKJ gitu. Iya. Jadi kayak ada manfaatnya banget gitu untuk sekolah, untuk pembelajaran ya khususnya. Biasanya kurikulum itu kan kayak mata pelajaran apa sih yang sesuai dengan lab FO ini gitu. Misalkan kan kayak tadi sertifikasi, udah pasti itu ada. Terus kayak misalkan penyambungan FO atau kabel lah bilangnya di sana Iya, itu ya. kabel FO. Nah, itu juga ada gitu. Jadi kayak match banget sih sebetulnya gitu sama kurikulum yang ada di TKJ khususnya untuk jurusan SMK jurusan TKJ. Oke. Oke. Jadi emang kita nih ngerancangnya khususnya emang untuk yang jurusan jaringan lah ya. Betul. Komputer dan jaringan gitu. Betul Sudah banget. udah dapat brandingan sama Telkom, Iya. udah dapat sertifikasi, Betul. KBM aja jadi lancar, bisa langsung praktek ya. Maksudnya siswa ini nggak usah praktek di luar betul. luar sekolah gitu yang kayak harus kunjungan industri dulu biar bisa Iya, praktek. Itu betul. pun kan kadang kayak beberapa siswa doang gak sih Mbak? Betul. Yang cuma bisa nyoba doang gitu. Jadi mungkin Nggak kalau keseluruhan. iya, betul. Kalau kunjungan industri itu kan oke, misalkan kunjungan industri ada 50 siswa mungkin. Tapi kan kayak yang di praktek atau apa itu kan paling 1 atau 2 orang gitu ya, nggak mungkin 50-50-nya itu praktek gitu ya. Jadi ya paling dipilih gitu, atau mungkin misalkan kayak gurunya yang ngajuin nih 5 siswa ini ya yang praktek langsung kayak gitu sih. Jadi kayak ya apa ya, manfaat banget lah gitu ya untuk siswanya gitu, yang mungkin awam atau nggak tahu gitu, yang mereka itu awalnya cuman belajar LAN, mohon maaf, malah tahu LAN? Iya tahu. Mungkin hanya belajar yang kabel-kabel itu aja, Iya. pasti kalau printing mungkin Iya benar-benar. ya itu, jadi kayak, Printing LAN. iya, oke, ini tuh kayak belajar hal baru gitu, kabel FO dan yang bener-bener rentan banget kan, Bener. ngepasnya harus seperti apa dan gimana, iya betul kan, karena fiber optik itu kan kaca ya, serat Iya, kaca gitu. Jadi yang benar-benar harus benar-benar inilah hati-hati banget gitu, dan itu kayak harus punya ilmunya gitu, harus ada sertifikatnya untuk melakukan itu. Oke, itu benar-benar banyak banget loh ya. Iya, Kita KDFO ini ternyata benar-benar banyak banget loh manfaatnya, terlebih untuk siswa dan sekolah. Iya. Itu sangat-sangat ya menunjang KBM juga lah ya. Betul. Menunjang dan lebih bisa menghasilkan siswa yang lebih kompeten Iya, sih, setuju. lebih siap untuk kerja gitu. Apalagi kan betul. SMK itu kan pasti misinya ya siap kerja ya kan setelah lulus. Betul. Lanjutnya nih Mbak Bibah ya. Tadi kan sempat Mbak Bibah nih menyebutkan ada dukungan dari Telkom Indonesia untuk sekolah yang menggunakan tab FO. Nah, bisa dijelasin nggak sih Mbak kayak dukungan seperti apa dari Telkom gitu yang lebih detailnya gitu. Siap. Mungkin ini value yang didapat sekolah setelah kerjasama dengan Telkom layanan KDFO gitu, itu apa ya? Sebenarnya ini ya teman-teman, jadi kayak misalkan nih sekolah tersebut udah kerjasama dengan Telkom KDFO, itu ada kerjasama lagi di luar itu kita bisa, iya, jadi kita bisa MOU magang di Telkom, privilege khusus loh. Jadi misal dari FO itu sendiri, betul, bisa jadi MOU magang betul. Jadi misalkan nih kayak misalkan siswa itu kelas 2 ya biasanya kalau magang ya. Iya, kelas 2, betul. Ya, nah misalkan mereka udah bulan ini nih persiapan untuk magang. Nah, biasanya sekolah yang udah punya MOU dengan Telkom karena udah kerja sama KDFO ini, itu nanti akan ngontak AM-nya nih. Misalkan, Mbak, ini kami bulan ini nyediain 20 anak magang, minta tolong dibantu. Nah, biasanya
karena udah ada MOU itu, saya langsung bypass ke tim internal kita bahwa SMK tersebut mau ada magang di kita gitu. Nah, karena ini kelasnya SMK, berarti kan magangnya harus di lapangan-lapangan ya, bisa di STO gitu. Ya. Nah, saya koordinasi dengan tim terkait, terus ya udah tinggal mereka apply. Kalau sudah apply, ngasih info ke saya, daftar namanya siapa-siapa aja, tinggal dipanggil di sini. Jadi sekhusus itu loh. Coba bayangin. Besar banget loh. Iya, benar. Kerja sama-sama Telkom tuh privilege-nya banyak banget loh ya. Betul banget. Dan mungkin gak hanya itu ya Mbak Lala. Jadi misalkan nih sekolah tersebut yang udah berlangganan KDFO, terus sudah ada MOU dengan Telkom, terus dia pengen kunjungan industri gitu. Itu hal yang sangat mungkin. Jadi saya bisa bantu ke ITDRI Bandung gitu, ke Innovation Center gitu. Misalkan mereka mau kunjungan industri gitu ke Telkom. Ya udah saya coba izin ke sana ke Bandung. Kalau misalkan kan di sana emang jadwalnya padat banget ya. Jadi emang banyak banget. Iya, bener. Jadi kayak harus 2 minggu sebelum permintaan itu udah kita harus udah submit nota dinas ke sana. 2 minggu loh teman-teman. Betul, bayangin. Jadi benar-benar kayak harus persiapan dulu dan lain sebagainya. Kalau itu pun kalau available waktunya. Kalau misalkan enggak, ya berarti mohon maaf harus cari hari gantinya lagi gitu. Jadi, maksudnya seenak itu sebenarnya kunjungan industri nih gitu. Kita udah kerjasama dengan Telkom, udah MOU dengan Telkom, wah kita mau deh kerja misalkan kunjungan industri ke Bandung ke ITDRI. Tinggal info aja gitu sih. Itu juga salah satu manfaat juga tuh buat sekolahnya. ITDR itu padat banget loh teman-teman. Betul jadwalnya banget. benar-benar banyak banget dan kunjungan industri ke sana. Dan teman-teman dengan MOU sama Telkom melalui lab KDFO aja udah bisa dapat sertifikasi, menunjang KBM, menunjang kompetensi siswa, terus dapat brandingan Telkom, memperbanyak peminat dari peserta didik juga kan. Betul. Terus bisa magang, MOU magang sama Telkom di Telkom langsung. Kunjungan industri ke ke Bandung gitu kan, ke Telkom Bandung. Jadi kayak tunggu apa lagi sih teman-teman? Sekarang. Mungkin kalau belum berlangganan belum tahu ya. Mungkin benar nggak sih apa yang diomongin gitu sama Kalala sama Mbak Biba gitu. Oh, kalau mau buktiin silakan berlangganan dulu. Kita nggak main-main tuh. Terakhir nih Mbak Biba ya. Kita udah di penghujung pertanyaan ya Mbak Biba. Nah, apa sih mungkin dari Mbak Biba ya, apa sih harapan Mbak Biba untuk sekolah-sekolah ini nih yang ingin memulai transformasi digital mereka ke Lab FO ini? Jadi berarti lebih spesifik ke Lab FO-nya ya, siswa ke Lab FO. Betul. Ya mungkin ini ya, sebenarnya kan ini kan udah zaman digitalisasi. Betul. Industri aja udah 4.0. Iya. Sekolah harus dong, mau nggak mau, apalagi SMK itu setelah lulus kerja. Yes. Nah, mau nggak mau SMK ini juga harus mengikuti perkembangan industri. Industri udah 4.0, jadi sekolah juga harus gitu digitalisasi banget. Nah, mungkin dengan KDFO ini gitu, sekolah bisa ya tadi sertifikasi ke siswanya biar nanti setelah lulus bisa langsung kerja. Soalnya sertifikatnya itu kan bisa diakuin oleh nasional ya Kak gitu. 3 tahun ya kalau nggak salah. Iya, betul ada masa berlakunya. Betul banget. Nah, terus kan kayak berarti mau nggak mau si siswa ini kayak harus bener-bener ini nggak sih mental digitalisasinya harus diterapkan dari sekolah gitu. Biar pas pada saat lulus sekolah itu nggak kaget. Beneran gak gaptek ya. Betul, gak gaptek. Terus kayak, oh iya nih kita udah pernah nih, udah pengalaman di sekolahnya seperti itu gitu. Nah jadi nanti pas pada saat masuk ke dunia kerja itu udah gak kaget gitu. Udah biasa lah gitu. Iya, betul. Walaupun di sekolah mungkin hanya pengenalan sedikit gitu kan. Nanti ya bener-bener dunia kerja lah yang sesungguhnya gitu. Cuman ya pasti inilah karena oh dia udah pernah nih gitu kan. Udah pengalaman dikit-dikit gitu sih Mbak Lala. Iya, betul banget sih. Emang semuanya tuh era digitalisasi. Dan betul. Kita tuh emang dituntut gak boleh gaptek sih zaman sekarang ya. Malah tahu yang mungkin gini. Dulu itu ibu-ibu atau apa gitu. Emang ada yang tahu gitu Zoom atau apa atau WA misalkan gitu atau Facebook. Iya kan? Terus mau nggak mau nih karena kondisinya pas itu pandemi kan, mau nggak mau orang tua dituntut
Tahu itu Zoom apa? Nah, Google Meet. iya betul. Dan ngumpulin tugas. Iya, itu Google Classroom apa segala macam. Jadi mau nggak mau orang tua pun harus ngikutin perkembangan digitalisasi tersebut gitu. Kalau misalkan nggak ngikutin, ya mau dibawa kemana gitu. Itu Kita sih. juga butuh buat pengelola anak juga nggak sih Mbak? Betul, Kalau kita tahu betul. teknologi, kita tahu nih anak nih seberapa jauh nih dengan teknologi gitu kan, biar nggak kelewat gitu Iya, ya. jadi kayak kita sekarang mikirnya, oh orang tua aja dituntut paham digital loh gitu, karena emang anaknya sekolah dan harus tahu gitu, apalagi Betul. anaknya gitu, Ya, gitu betul. sih. Lagi sekarang udah masuk gen beta ya. Jadi sekarang teman-teman gen beta sekarang ya. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Biba untuk hari ini. Kita ngobrol seru banget. Iya Nggak kerasa udah di ujung acara, dan ternyata tuh lab KDFO ini tuh sangat banyak banget manfaatnya untuk sekolah, untuk guru, untuk siswa tuh benar-benar banyak banget manfaatnya yang mungkin sobat sini tuh gak banyak yang tahu gitu loh. So, FO ini apa, lab KDFO ini apa gitu kan. Nah, tema hari ini pun juga memberikan inspirasi nih bagi sekolah-sekolah yang ingin meningkatkan kualitas pendidikan mereka dengan KDFO pastinya. Nah, untuk info lebih lanjut tentang lab fiber optik atau lab KDFO, atau Sobis pun ingin lebih banyak tahu nih tentang layanan Telkomnya apa aja sih teman-teman. Nah, jangan ragu untuk menghubungi kami atau cek layanannya di seluruh sosial media di BIS Bekasi Karawang. Nah, sekian dari saya Lala dan Mbak Biba. Terima kasih banyak. Sama-sama. Next kita siapa tahu bisa kolaborasi lagi ya. Betul, harus dengan tema-tema yang lebih menarik. Oke, siap. Oke, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye. Bye, Sabi.